dari kelompok 5 akan memaparkan hasil progres kami keterkaitan dengan pembuatan artikel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asabruddini, perwakilan dari kelompok 5, akan memaparkan hasil progres kami dalam pembuatan artikel. Sebelum kita masuk kepada pembahasan artikelnya, sedikit saya ingin memberikan informasi mengenai tentang jurnal yang kita akan pakai dalam publisher, ya. Jadi kita akan menerbitkan artikel kita itu pada jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Negara di Universitas Galuh, ya. Adapun template-nya kami pun mendownload atau memakai template yang ada di sini di jurnal ini. Baiklah, selanjutnya sedikit saya ingin menjelaskan mengenai tentang artikel yang dipakai ataupun template yang dipakai untuk pembuatan artikel kita, yaitu dengan kriteria pembuatan judul, yaitu ditulis dengan huruf Times New Roman dengan 12 bold rata tengah, ya. Setelah itu tercantumkan nama penulis, ya. Setelah itu ada abstrak, setelah itu ada kata kunci, ya. Setelah itu terdapat pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini juga ada kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya tidak boleh lebih dari 500 kata, dan juga mencantumkan tujuan penelitian, ya, dinyatakan dengan jelas. Nah, selanjutnya terdapat metode penelitian, ada metode apa yang harus dipakai, ya. Setelah itu pembahasan, hasil dan pembahasan, ya, dan selanjutnya kesimpulan, dengan kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Baik, selanjutnya saya Royadi, anggota kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan kontribusi saya di dalam pembuatan artikel kelompok 5. Dalam artikel ini, saya itu bertugas sebagai pencari data atau mencari artikel melalui Google Scholar, web, berita, buku, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari kontribusi kami. Tapi dalam saat pembuatan juga di situ saya ikut membantu, mulai dari mengetik dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulija dari kelompok 5. Kontribusi saya di sini sebagai pengetik, mencari jurnal, serta citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Saya Gina Sonia Septriana, anggota kelompok 5. Di sini kontribusi saya sesuai arahan ketua sebagai pencari artikel, memparafrase, serta editor. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil progres dari artikel yang telah kita buat di kelompok 5 dengan judul Analisis Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Kancah Politik di Provinsi Banten, ya. Oke, baiklah. Berikut adalah artikel yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil progres kami dalam pembuatan artikel dengan mengambil judul Analisis Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Kancah Politik di Provinsi Banten. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu Asabruddini, yang kedua Dina Suliza, dan yang ketiga Gina Sonia, seterusnya adalah Royadi, ya. Oke, baiklah. Di sini pada bagian abstrak itu sendiri belum kami cantumkan, ya, karena menunggu progres dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan selesai, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kelompok kami mencantumkan beberapa data keterkaitan dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang ada di Indonesia, yang dimana memang jumlah laki-laki dan perempuan itu tidak jauh berbeda. Ini menurut data Badan Pusat Statistik BPS, ya. Tetapi dari jumlah laki-laki dan perempuan itu, keterkaitan perempuan atau partisipasi perempuan dalam politik masih begitu kurang.
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu internal maupun eksternal, ya. Di dalam pendahuluan juga kami mencantumkan beberapa aspek. Di antaranya itu undang-undang yang mengatur partisipasi perempuan dalam mengikuti pilkada ataupun pemilihan umum, ya, dalam mengikuti perpolitikan yang ada di daerahnya. Nah, di sini juga kami membahas tentang permasalahan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang masih belum seimbang antara laki-laki dan perempuan, terutama di Provinsi Banten, ya, yang dimana ini juga disebabkan oleh kondisi perempuannya yang masih banyak memprihatinkan, baik berdasarkan faktor kemiskinan, rendah tingkat pendidikan, maupun kecil jumlahnya perempuan yang berbeda legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ya. Di Provinsi Banten itu sendiri, keterwakilan perempuan dalam gencah politik masih di bawah 30%, yang dimana ini belum dapat dikatakan baik dalam perpolitikan, ya. Baiklah. Nah, di sini juga di dalam pendahuluan kami menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, di mana hasil dari pemilihan-pemilihan dari beberapa tahun terakhir itu untuk bagi perempuan masih jauh mengalami peningkatan, ya. Bisa dilihat yaitu hasil pemilu dari 2029 itu hanya 16,5% saja, yang 2014 hanya 18,82% saja, dan di tahun 2019 itu 17,69. Hanya hanya mengalami peningkatan sedikit, hanya mengalami sedikit peningkatan gitu, ya, dari 85 kursi yang tersedia, ya. Dan itu mungkin yang tercantum dalam pendahuluan, ya. Selanjutnya metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, ya, dengan pengumpulan data melalui observasi online dan internet searching, ya, melalui artikel, jurnal ataupun website yang terkait yang relevan yang berhubungan dengan kasus ataupun tema yang kita angkat, ya. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, ya, di mana kita awalnya yaitu membahas menggali tentang realitas antara keterkaitan perempuan dan laki-laki dalam dunia politik, ya. Selanjutnya kita juga membahas tentang bagaimana pemilihan di beberapa tahun ke belakang, ya. Nah, selanjutnya kita juga ngebahas di dalam pembahasan ini, kita membahas beberapa aspek yang akan kita cantumkan dalam pembahasan. Di antaranya sejarah partisipasi perempuan di Provinsi Banten, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Terus juga kita akan membahas tentang hambatan-hambatan yang menghambat dari partisipasi perempuan. Dan juga kita akan membahas tentang kesimpulan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, di dalam pembahasan ini sebelumnya kami mohon maaf karena kurangnya data yang kita cari ataupun sedikitnya peneliti yang masih membahas mengenai tentang partisipasi perempuan di Kota Banten ini.
Jadi untuk pembahasan kita baru pada titik sejarah partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Banten. Nah, di sini juga kami mencantumkan beberapa data hasil pencarian kami, yaitu data partisipasi perempuan di Provinsi Banten, yang dimana dari data tersebut dia dapat diambil kesimpulan bahwasanya keikutsertaan perempuan dalam ranah politik di Provinsi Banten masih didominasi oleh laki-laki, belum banyak peningkatan, ya. Nah, di selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Nah, ini saya mohon maaf, kami dari kelompok mohon maaf sebesarnya pada Bapak dosen bahwa kami belum bisa menyelesaikan artikel yang kami buat karena ada beberapa hal yang menghambat kami dalam pembuatan artikel ini. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Insyaallah kami akan menyelesaikan artikel ini secepat mungkin dan bisa dapat di-submit dan bisa dapat terbit secepatnya, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam artikel kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti akan dilanjutkan pemaparan dari teman-teman yang lain. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Rudini, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan artikel yang telah kami buat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok 5 terdiri dari 4 anggota, yaitu Asep Rudini, Dina Suriza, Kina Sonia, dan Royadi. Baiknya selanjutnya yaitu mengenai tentang abstrak. Di sini abstrak yaitu pemaparan mengenai tentang gambaran dari artikel yang telah kami buat yang membahas mengenai tentang masalah yang terjadi yang terdapat pada pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu metode apa yang kita pakai, yaitu metode penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Yang selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan partisipasi perempuan. Yang selanjutnya yaitu ditutup dengan kesimpulan. Ya. Abstrak ini menggambarkan bagaimana isi dari artikel yang telah kami buat. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini di mana kami membahas masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kurangnya partisipasi perempuan di rancah politik, yang dimana sebenarnya jumlah dari perempuan itu tidak jauh berbeda dengan laki-laki gitu. Hanya saja ada beberapa faktor yang menjadikan perempuan itu tidak bisa masuk pada ranah politik, baik dari faktor budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang menghambat dari adanya keterlibatan perempuan pada ranah politik, yaitu karena kurangnya dukungan dari para pemerintah untuk mendukung perkembangan perempuan untuk berpartisipasi di dalam ranah politik. Bahkan untuk saat ini untuk keikutsertaan perempuan dalam ranah politik itu masih terbilang rendah, yaitu di bawah dari 30%, terutama di Provinsi Banten itu sendiri. Di sini juga Provinsi Banten itu mempunyai sebuah program di mana program ini diyakini dapat menumbuhkan partisipasi perempuan. Program pembangunan daerah Provinsi Banten dirancang dan dilaksanakan untuk memberi akses partisipasi, manfaat, dan kontrol bagi semua penduduk laki-laki dan perempuan.
Provinsi Banten merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki fenomena kesetaraan gender yang masih perlu diupayakan peningkatannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perempuannya yang masih memprihatinkan, gitu. Baik berdasarkan faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, maupun kecilnya jumlah perempuan yang berbeda legislatif gitu, yudikatif dan eksekutif gitu. Ya. Itu merupakan salah satu faktor yang membuat keterwakilan perempuan itu masih dibilang rendah gitu. Bahkan kita bisa melihat dari hasil pemilu saja ya, masih jauh ya keikutsertaan perempuan dalam ranah politik itu sendiri. Dikatakan bahwa klausul dalam undang-undang yang menyarankan partai politik untuk mengajukan 30% proporsi untuk kaum perempuan, bukan kemajuan besar bagi perjuangan kaum perempuan dalam dunia. Ya, kita bisa melihat bahwasanya dari masalah-masalah yang terjadi di daerah Provinsi Banten khususnya gitu, bahwasanya keterlibatan perempuan 30% itu sudah bagus, sudah ada kemajuan bagi pihak perempuan itu sendiri gitu, ya, dalam hal politik. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini, dalam artikel ini kita menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi online atau internet searching serta observasi online dapat melalui pengamatan konten media sosial, penelusuran internet searching dilakukan untuk mencari referensi dan materi tambahan. Ya. Dalam artikel ini kebanyakan kita peroleh dari informasi-informasi berita dari Ranar Banten ataupun sebagian dari artikel jurnal lain dari peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan, di mana dalam pembahasan ini kita lebih mengacu kepada bagaimana sih peningkatan perempuan, bagaimana sih partisipatif perempuan dalam mengikuti ruang lingkup politik yang ada di daerah di Indonesia, khususnya di daerah Banten gitu. Di dalam pembahasan ini juga kita membahas bagaimana problematika dari sisi politik ya di berbagai daerah, bahwasanya kesetaraan gender dan juga pentingnya partisipasi perempuan itu masih banyak diperbincangkan dan diperdebatkan. Ada banyak cara ataupun para petinggi yang menginginkan atau pemerintah sebagai pemerintah bagaimana keikutsertaan perempuan itu bisa menjadi salah satu cara untuk membangun mengasosiasikan keikutsertaan perempuan dalam ranah politik, dan diyakini ataupun dikemungkinkan bahwasanya perempuan ini dapat bisa ikut andil dalam dunia politik. Nah, di dalam pembahasan ini juga kita membahas sedikit sejarah partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Banten gitu. Ya, kita tahu bahwasanya keikutsertaan perempuan ini sudah dimulai dari masa reformasi, yaitu sekitar tahun 1968. Dan sampai pada 2024 beberapa wanita berhasil terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten gitu. Sejauh itu partisipasi perempuan dalam politik Banten terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Banten semakin berani untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, berusaha untuk mewujudkan perubahan yang positif bagi masyarakat Banten. Kita bisa melihat dari tabel bahwasanya memang keikutsertaan perempuan itu ada sedikit peningkatan dari beberapa tahun ke belakang sampai tahun saat ini gitu. Walaupun hanya sedikit, itu sudah menjadi acuan yang bagus bahwasanya terus ada peningkatan, perempuan bisa lebih berurgensi dalam dunia politik. Selanjutnya ada beberapa upaya dari meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum gitu.
pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat. Ada 6 cara gitu kan. Artinya agar supaya bagaimana caranya meningkatkan partisipasi perempuan. Ya, di antaranya yaitu strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi partai, lobbying kegiatan, kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM, aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, identitas dan dukungan perempuan, dan lain sebagainya. Dan perlunya kuota agar terjadi persimbangan untuk mencapai rutinitas emas. Mungkin itu tadi pembahasan tentang hasil dan pembahasan ya, yang mungkin memang belum saya bisa jelaskan secara merata. Ya, Anda bisa baca sendiri di artikel tersebut ya. Yaitu yang selanjutnya, yang terakhir kita simpulkan bahwasanya partisipasi perempuan dalam kancah politik di Provinsi Banten menunjukkan bahwa perempuan di wilayah ini telah mulai meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai fase politik. Penelitian menyoroti bahwa meskipun masih ada banyak tantangan gitu, seperti stereotip gender, kurangnya akses terhadap sumber daya politik, dan hambatan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai tentang artikel ya. Kurang lebihnya bisa saudara-saudara baca sendiri dalam artikelnya. Ya, karena keterbatasan waktu, saya akhiri.